Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Klub Sultan Premier League Manchester City mengumumkan bahwa Riyad Mahrez telah resmi memperpanjang masa kerjanya di Etihad Stadium Jumat 15 Juli 2022. Dalam laman resminya, Manchester City mengumumkan bahwa Riyad Mahrez memperpanjang kontraknya selama 2 tahun sampai 2025. Kontrak lamanya sendiri tersisa 1 tahun saja yang seharusnya akan berakhir pada Juni 2023. Mahrez sudah menjadi salah satu pemain andalan Man City sejak tahun 2018 lalu. Christian Eriksen akhirnya resmi diumumkan Manchester United sebagai pemain anyar mereka. Eriksen memutuskan untuk menerima pinangan MU yang membutuhkan tenaganya di lini tengah. Eriksen pun merampungkan kepindahannya Jumat 15 Juli malam WIB usai menjalani serangkaian tes medis. Ia pun menekan kontrak berdurasi 3 tahun dan akan segera bergabung dengan rekan-rekannya yang sedang menjalani tur pramusim di Australia. Manchester United jadi tim ketiga Christian Eriksen di Inggris setelah Tottenham Hotspur dan Brentford. Bersama Tottenham, Eriksen main 305 kali dengan sumbangan 69 gol. Ada kabar baik diberikan Erik ten Hag mengenai skuad Manchester United. Ia mengonfirmasi bahwa David De Gea dan Rafael Varane segera comeback ke tim utama mereka. Varane dan De Gea masuk ke dalam skuad pramusim Manchester United. Mereka juga diturunkan ke starting line-up setan merah saat menghadapi Liverpool di tengah pekan kemarin. Namun di laga itu kedua pemain dikabarkan mengalami cedera sehingga batang hidung mereka tidak nampak saat MU berhadapan dengan Melbourne Victory. Dilansir Sky Sports, Ten Hag baru-baru ini memberikan update terbaru seputar kondisi De Gea dan Varane. Ia memastikan kedua pemain itu tidak mengalami cedera yang serius. Ex-pemain sekaligus manajer Chelsea, Frank Lampard, menilai bahwa Christian Pulisic memiliki semua hal yang membuatnya bersinar di Stamford Bridge. Frank Lampard merasa Christian Pulisic tetap bisa menjadi pemain penting dalam skuad Chelsea walau dengan kedatangan Raheem Sterling. Winger timnas Inggris itu tiba dengan biaya 47,5 juta pounds dan diprediksi makin membuat persaingan semakin lebih ketat. Hal tersebut rupanya ikut mendapat perhatian dari Lampard. Lampard merasa Pulisic memiliki kemampuan spesial yang tak banyak dimiliki oleh para pemain dunia sekarang. Saya pikir masih bisa menjadi pemain besar untuk Chelsea. Tentu saja pemain yang sangat besar. Tetapi itu benar-benar pertanyaan bagi klub dan dia, kata Lampard dilansir Goal. Chelsea sudah memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Raheem Sterling. Thomas Tuchel pun bicara soal peluang menggait Robert Lewandowski. Seperti diketahui, Chelsea sempat dikaitkan dengan Lewandowski. Apalagi Chelsea juga melepas salah satu penyerangnya dengan meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan. Tuchel sendiri mengomentari soal rumor yang mengaitkan The Blues dengan striker asal Polandia tersebut. Ia tak sepenuhnya menutup pintu untuk Lewandowski, meski juga mengakui akan sulit diwujudkan. Saya kira kami tidak punya peluang untuk Lewandowski, tapi kalau ada peluang, dia salah satu pemain nomor 9 terbaik, ujar Tuchel seperti dilansir Evening Standard. Liverpool meraih kemenangan dalam laga pramusim kontra Crystal Palace di Singapura. Jordan Henderson dan kawan-kawan menang 2-0 atas lawan mereka Crystal Palace. Liverpool versus Crystal Palace berlangsung di National Stadium Singapura Jumat 15 Juli 2022 malam WIB. The Reds bermain dominan dalam 2 kali 45 menit. Jordan Henderson membawa Liverpool unggul 1-0 pada paruh pertama. Gol Mohamed Salah selepas turun minum memastikan kemenangan Merseyside merah 2-0 atas Crystal Palace. Arsenal akhirnya mendapatkan peminat untuk salah satu pemainnya musim panas ini. Leeds United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Nicolas Pepe untuk mengisi posisi winger yang ditinggalkan Rafinha. Kabar ini sendiri menjadi sebuah kabar yang cukup bagus bagi Arsenal. Karena memang sang pelatih yaitu Mikel Arteta sudah lama ingin menjual Nicolas Pepe pada musim panas ini. Dilansir dari Diario, Leeds tertarik dengan jasa Pepe karena mereka membutuhkan winger baru untuk skuad mereka. Seperti yang diketahui, Leeds United baru saja menjual winger mereka yaitu Rafinha ke Barcelona dan mereka menilai Pepe bisa menjadi pengganti yang sesuai.
Tottenham Hotspur sibuk mendatangkan pemain baru jelang musim 2022-2023. Tim London Utara itu sejauh ini sudah mendatangkan 5 pemain baru. Aktivitas belanja Tottenham kabarnya belum selesai dengan rumor yang mengaitkan mereka dengan pemain muda Middlesbrough, Jed Spence. Tottenham Hotspur yang kini lebih proaktif di bursa transfer membuat mantan manajernya Tim Sherwood terkesan. Namun ia juga mengingatkan soal konsekuensi yang akan dihadapi Antonio Conte. Saya kaget ia menyelesaikannya dengan cepat-cepat karena Daniel Levy tidak begitu. Tekanannya sekarang ada. Begitu bos memberi Anda alat untuk bekerja, Anda harus menang dan saya kira Antonio tahu itu. Begitulah dia. Dia seorang juara. Itulah yang biasa ia lakukan, ujar Tim Sherwood seperti dilansir Mirror. Barcelona akhirnya resmi mengumumkan kedatangan pemain baru mereka, Rafinha. Pemain asal Brasil itu dikontrak untuk 5 tahun ke depan. Barcelona sendiri mengumumkannya secara resmi Jumat 15 Juli 2022 malam WIB. Rafinha diperkenalkan di Ciutat Esportiva Joan Gamper Jumat siang waktu setempat bersama Presiden klub Joan Laporta. Sementara itu, untuk mengeluarkan Rafinha dari Leeds United, Barcelona harus merogoh kocek hingga 55 juta pounds atau sekitar 976 miliar. Barcelona berhasil menyalip Arsenal dan Chelsea yang sebenarnya dijagokan untuk merekrut Rafinha. Selama 2 musim memperkuat Leeds, Rafinha memang tampil mantap dengan torehan 17 gol dan 12 assist di 65 pertandingan Premier League. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku antusias jumpa dengan Barcelona di pramusim 2022. Ia menegaskan bahwa timnya akan tampil serius untuk memenangkan laga itu, meski laga ini berstatus laga persahabatan. Real Madrid memang bersiap untuk tur pramusim mereka. Jawara UCL musim lalu itu akan menghabiskan pramusim mereka di Amerika Serikat. Ada beberapa klub yang akan mereka hadapi selama di Amerika Serikat. Klub pertama yang akan dihadapi oleh Los Blancos adalah Barcelona di Las Vegas. Seperti dilansir Sport Mall, Ancelotti sendiri juga senang bisa jumpa Barcelona di pramusim. Ia pun bertekad untuk menggilas sang rival di pramusim kali ini. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid tak akan mendatangkan pemain baru lagi pada musim panas ini. Ia merasa sudah cukup dengan kedatangan 2 pemain barunya, yakni Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Meski sudah datangkan gelandang dan bek tengah baru, Al Real sebetulnya disinyalir masih terus aktif di jendela transfer musim panas, mengingat dikabarkan butuh amunisi tambahan pada sektor penyerangan untuk menemani Karim Benzema. Akan tetapi, dilansir Football Espanya, Ancelotti yang sudah melepas Luka Jovic justru memberikan kabar apabila dirinya tak tertarik untuk melakukannya, setelah merasa komposisi skuadnya sudah lebih dari kata cukup pada saat ini. Ex-pemain Rossoneri, Massimo Ambrosini, menilai AC Milan harus menambah amunisi lini serang untuk musim depan. Sebagaimana diketahui pada bursa transfer musim panas ini, Milan belum banyak melakukan aktivitas. Sejauh ini, Diavolo Rosso baru mendatangkan Divock Origi yang didatangkan secara gratis dari Liverpool. Oleh karena itu, dilansir Calcio Mercato, Ambrosini menyarankan Milan untuk memperkuat lini depannya. Saat ini sendiri, Milan sedang dikaitkan dengan pemain Chelsea, Hakim Ziyech. Sang pemain juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah ke San Siro setelah merasa tak bahagia di Chelsea. Rasa bahagia turut disampaikan Lautaro Martinez atas kembalinya Lukaku ke Inter. Ia mengaku sudah kangen sekali bermain bareng ex-Chelsea tersebut. Lautaro dan juga Lukaku memang pernah menjadi duet andalan Inter pada 2019-2021. Keduanya total menorehkan 104 gol dan 37 assist di semua kompetisi. Rinciannya, Lautaro mengumpulkan 40 gol dan 19 assist, sedangkan Lukaku 64 gol dan 18 assist. Keduanya sukses mempersembahkan gelar Liga Italia 2020-2021 ke Giuseppe Meazza. Mengenai kembalinya Lukaku, Lautaro pun mengungkapkan perasaannya saat ini. Saya bahagia ia kembali dan kami akan bermain bareng lagi. Saya kangen banget sama dia, kata Lautaro Martinez dikutip dari Calcio Mercato. PSG berencana untuk melepas Mauro Icardi di bursa musim panas ini. Penyerang asal Argentina disebut masuk dalam radar Juventus yang tengah mencari penyerang baru.
Melansir laporan La Repubblica, Juventus dilaporkan tertarik untuk mengamankan sang pemain untuk menjaga kedalaman skuad mereka. Juventus saat ini tengah menimbang opsi untuk mendatangkan Icardi yang kontraknya saat ini bersama PSG masih berjalan hingga 2024 mendatang. Icardi juga disebut siap kembali ke Italia dan mentas di Serie A. Ia sempat bersinar kala memperkuat Inter dan Sampdoria beberapa waktu lalu. Reputasinya dalam mencetak gol terbilang lumayan solid. Dalam 3 musim berbeda, ia pernah mendulang 20 gol tiap musimnya. Paris Saint-Germain di Prancis dan Espanyol di Spanyol mungkin akan menjadi saudara, tepatnya saudara satu pemilik. Kabarnya pemilik PSG kini sedang mengincar Espanyol untuk dibeli. Espanyol sendiri sekarang masih dimiliki oleh Restar Group, sebuah perusahaan mainan dari China sejak tahun 2016. Tapi klub Katalan ini kini sudah dimasukkan ke bursa penjualan. Menurut Radio Marca, para hartawan Qatar yang juga merupakan pemilik PSG adalah salah satu dari calon pembeli potensial yang sudah mengajukan tawaran untuk membeli Espanyol. Satu pembeli lain disebut berasal dari Amerika Utara.